Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ifyahul Solihah. Saya mahasiswi D3 Keperawatan tingkat 2 kelas B, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan ujian praktek keperawatan gawat darurat. Saya akan melakukan tindakan pengkajian kegawat daruratan. Nah, dosen pengampu yaitu Ibu Hana Aryani. Langsung saja simak videonya sekarang. Oke, langsung saja. Bagaimana sih pengkajian kegawat daruratan itu? Nah, pengkajiannya itu berbeda ya dengan yang lain. Nah, ini tuh mungkin mudah dihafal juga ya. Jadi disingkat dengan alfabet ya. Ada A, B, dan C. A di sini yaitu airway yaitu jalan napas. Kemudian B, breathing itu adalah pernapasan. Kemudian C dan yaitu circulation ini adalah sirkulasi atau peredaran darah. Tujuan pengkajian ini yaitu supaya kita itu mampu gitu untuk menilai pasien, masalah itu kita ketahui ya mana yang harus diprioritaskan penanganannya. Oke, langsung saja ke persiapan alat ya sebelum tindakan. Di sini ada alat-alat yang harus kita persiapkan ya, mulai dari APD, alat perlindungan diri, yaitu ada handscoon, ini juga bisa menggunakan handscoon bersih, dan ada juga masker. Nah, selanjutnya jika di labnya itu tersedia seperti kacamata Google gitu ya, terus penutup kepala, kemudian barakshot dan sepatu boot itu boleh digunakan. Kemudian alat untuk melakukan pengkajiannya itu terdiri dari tensimeter. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan pengkajian di sini ada tensimeter ya. Ini bisa menggunakan tensimeter yang digital atau raksa. Kemudian ada juga stetoskop. Lalu ada juga oximeter, itu bisa digunakan bila ada ya. Kemudian ada pen light ini. Dan yang terakhir juga ada alat tulis ya, ini untuk dokumentasi. Oke, pertama-tama kita cek tingkat kesadaran pasiennya terlebih dahulu, bisa dengan menepuk bahu. Bu, bangun Bu. Ibu masih ingat siapa namanya Bu? Jika pasien masih bisa menjawab, masih nyambung, masih jelas suaranya, maka A-nya itu, airway-nya itu adalah bersih ya, tidak ada sumbatan. Apabila pasien tidak sadar pada saat kita cek respon, Bu, bangun Bu. Kemudian pasien tidak menjawab, tidak memberikan respon, maka kita berikan rangsangan nyeri di sebelah sini. Jika masih tidak ada respon, berarti pasien tidak sadar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian ya. Tindakan yang pertama yaitu adalah mengkaji airway-nya terlebih dahulu. Airway di sini yaitu dilakukan pada pasien yang tidak sadar ya, yaitu ada dua cara. Nah, pada pasien yang tidak sadar ini ada dua manuver juga ya. Manuver di sini tuh berbeda indikasinya. Nah, yang pertama, apabila pasien tidak ada fraktur atau trauma servikal, kita gunakan manuver Heptil Chin Lip. Oke, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana sih Heptil Chin Lip itu. Heptil berarti menekan bagian kepala ya, bisa ditekan di bagian dahi, kita tekan. Kemudian chin lip. Nah, chin lip di sini itu berarti mengangkat dagu. Ya, kita angkat dagunya. Nah, ini adalah Heptil Chin Lip ya. Angkat dahi, menekan dahi dan mengangkat dagu. Seperti itu. Nah, di sini itu merupakan pengkajian airway ya, di mana manuver ini untuk membuka airway ya, untuk pasien yang tidak sadar tapi tanpa adanya fraktur servikal. Oke, kita masuk ke dalam manuver yang kedua, yaitu adalah jaw thrust. Nah, jaw thrust di sini itu indikasinya adalah untuk pasien yang tidak sadar tapi ada tanda-tanda fraktur servikal. Nah, apa saja sih tanda-tanda yang terdapat pada fraktur servikal? Nah, di sini tuh ada 4 tanda.
Oke, yang pertama itu di sini ada jejas ya di atas klavikula di bagian sini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu tanda yang kedua adalah ada multiple trauma. Ya, multiple trauma di sini itu bisa terdapat di bagian kepala, kemudian di bagian badan dan di bagian paha dan juga yang lainnya. Itu termasuk ke dalam tanda yang kedua multiple trauma. Kemudian untuk selanjutnya ada biomekanika mendukung. Nah, itu ceritanya atau dongengnya itu atau mungkin riwayat dahulunya itu pasien tersebut itu ada riwayat jatuh dari pohon kelapa atau juga dari atas atap rumah. Nah, itu kejadiannya itu kepala terlebih dahulu yang jatuh gitu. Jadi adanya biomekanika pendukung gitu. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, itu adalah 4 tanda dari fraktur servikal. Nah, di sini apabila tidak ada salah satu di antara 4 tanda yang sudah saya jelaskan tadi, jadi itu kalau misalnya ada dari riwayatnya itu emang ada pasien tidak sadar karena stroke bukan karena trauma, itu bisa gunakan juga manuver Heptil Chinley. Tapi kalau misalkan ada salah satu di antara 4 yang sudah saya jelaskan tadi itu, gunakan manuver jauh trust ya. Oke, langkahnya itu seperti ini ya untuk yang jauh trust manuver yang kedua. Nah, 3 jari yang ini kita tekan ya, disimpan di sini 3 jari. Kemudian jari telunjuk di depan ya, seperti ini di depan. Lalu keempat jari di rahang itu agak diangkat ya, kita angkat. Nah, setelah itu kita dengan ibu jari ditekan ya bagian sini ya. Oke, jadi keempat jari itu di bagian rahang agak diangkat sedikit, kemudian dengan jari jempol agak ditekan. Oke, seperti itu. Kemudian bagian airway-nya kita lihat ya, apakah ada sumbatan atau tidak, apakah ada benda asing atau tidak di bagian mulut dan hidung gitu ya, di bagian mulut atau hidung. Kemudian apakah ada perdarahan atau hipersalivasi. Kemudian dengar suara napas ya, sambil melakukan Heptil Chinley atau jaw thrust. Nah, kita lihat nih di inspeksi ya, apakah ada benda asing atau tidak, kemudian juga apakah ada darah atau hipersalivasi, lidahnya itu keluar disertai dengan busa atau tidak, seperti itu. Oke, macam-macam masalah pada airway. Nah, yang pertama itu ada obstruksi total. Nah, di sini itu pasien tidak bisa bernapas, itu adanya benda asing yang harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua ada obstruksi parsial. Nah, obstruksi parsial di sini itu apabila ada darah atau mungkin dahak, bahkan ada juga cairan pada saluran pernapasan. Nah, itu akan memunculkan atau menimbulkan suara-suara seperti yang pertama itu ada bunyi gargling ya, atau seperti orang yang kumur-kumur. Kemudian yang kedua itu ada bunyi snoring. Nah, snoring di sini itu seperti orang yang ngerok ya, itu juga terjadi, lidahnya itu jatuh ke belakang. Kemudian ada juga crowing gitu ya. Crowing di sini itu merupakan ada edem ya yang terjadi pada atau yang terdapat pada saluran pernapasan. Kemudian pada pengkajian airway kita tentukan ya apakah ada pasien yang bermasalah pada sumbatannya, yaitu mau itu sumbatan total atau parsial gitu ya. Kalau misalkan parsial, apakah gargling, snoring atau crowing gitu. Nah, itu merupakan masalah atau pengkajian pada airway gitu. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu setelah airway itu ada breathing. Nah, breathing ini tuh terkait dengan pernapasan, pola napas. Tentunya ya kita harus mengekspos di bagian dinding dada. Ya, di bagian dinding dada. Untuk pemeriksaan breathing ini yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus ke 4 hal ya, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
Nah, yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nah, kita lihat frekuensi pernapasan ya, berapa kali per menit. Kita bisa lihat menggunakan jam tangan ya yang ada detikannya. Kemudian sambil melihat kita menghitung ya apakah ada pergerakan di dinding dadanya itu atau tidak gitu ya. Pergerakannya itu apakah sama atau tidak antara dinding dada bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian apakah ada jejas ya atau tidak. Nah, apakah pasien itu mengalami sianosis atau kebiruan karena kekurangan oksigen? Kemudian bisa juga dilihat di bagian cuping hidungnya, kemudian di bagian bibir dan daun telinga serta di bagian kukunya. Oke, setelah inspeksi kita lakukan dengan cara palpasi. Nah, palpasi di sini kita lakukan dari atas sampai bawah di dekat bahu atau bagian dada. Kita raba agak ditekan. Kita lihat respon pasien, apakah pasien tampak meringis kesakitan atau tidak. Ya, lakukan ke bawah. Kemudian, kalau misalkan pasiennya itu tidak sadar, bisa saja pasien meringis ya. Kemudian, kalau misalkan sadar, pasien akan berteriak. Nah, kita raba, apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian, apakah ada patahan tulang semacam di bagian iga atau tidak. Itu di bagian palpasi. Oke, sekarang kita melakukan bagian auskultasi ya. Nah, auskultasi ini kita menggunakan stetoskop. Ya, kita gunakan stetoskop. Kemudian auskultasi mulai dari atas klavikula. Ya, mulai dari atas klavikula. Nah, 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi. Nah, ini tuh menghitungnya itu tidak perlu buru-buru ya. Kemudian bandingkan dengan sisi yang satunya. Nah, lalu ke bawah lakukan dispartium intercosta ya. Jadi tidak tepat di atas costa tapi dispartium intercosta. Kemudian bandingkan dengan kanan dan kiri. Dari bagian atas atau upper ya, lalu kita ke lower atau bagian bawah. Nah, jangan lupa juga kita lakukan di bagian bagian lateral ya, bagian lateral kanan dan kiri. Oke, seperti itu. Oke, pada auskultasi kita bisa menemukan suara atau mendengarkan suara paru. Suaranya itu misalkan normal atau tidak. Kemudian jika normal berarti mendengar suara paru itu vesikuler. Nah, kita kaji apakah ada ronhi atau tidak, ada wedging, ada pleural flexion rub atau gesekan pada rongga pleura. Oke, selanjutnya kita lakukan dengan cara perkusi ya. Nah, apakah ada cairan atau massa atau udara yang berlebihan pada paru atau tidak? Nah, kita sama saja ya lakukan mulai dari atas klavikula. Oke, bandingkan antara kanan dan kiri, sama juga dilakukan pada bagian startium intercosta. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa mendengar suara sonor kalau misalkan paru-parunya itu normal. Tapi kalau suara sonornya itu nyaring, itu dinamakan dengan hipersonor. Nah, hipersonor itu merupakan banyaknya udara yang terjebak di rongga paru. Kemudian kita bisa mendengar dullness atau pekak. Nah, itu berarti ada massa atau cairan atau udara pada paru. Kalau misalkan ada alat oximeter, silahkan lakukan pengecekan saturasi oksigen. Itu berguna untuk menentukan dalam penata laksanaan terapi oksigen. Seperti itu. Oke, yang terakhir saya akan melakukan cara yang ketiga, yaitu setelah airway breathing, sekarang circulation. Nah, circulation di sini yaitu
saya nanti akan mengecek nadi pasien ya, berapa kali per menit. Ini bisa dihitung dalam 1 menit full menggunakan jarum yang ada detikannya. Kita cek nadi pasien, kita hitung berapa kali per menit. Hitung full dalam 1 menit. Oke, setelah kita mengukur nadi, cek juga tekanan darah pasien. Oke, kita mulai mengecek tekanan darah pasien. Sudah ya. Selain mengecek nadi dan tekanan darah pasien, kita juga harus mengecek capillary refill time. Nah, ini tuh kita bisa lihat ya. Bisa lihat di bagian kukunya. Kita tekan lalu lepas. Oke, seperti ini. Apakah kembalinya itu berwarna kemerahan itu kurang atau lebih dari 2 detik? Kemudian kaji gitu ya. Apakah ada perdarahan mau itu di ekstremitas atas atau di ekstremitas bawah, sehingga kita bisa memperkirakan apakah pasien itu ada masalah pada sirkulasi atau tidak, seperti itu. Oke, terakhir kita rapikan alat-alat, lalu kita jangan lupa juga untuk mencatat tindakan apa saja yang sudah kita lakukan. Kita tulis di format pengkajian ya. Kita tulis. Kemudian kita lepas handscoon ya apabila sudah melakukan pencatatan pada format pengkajian. Kita lepas handscoon. Kemudian yang terakhir kita cuci tangan kembali. Sekian dan terima kasih ya praktek dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.